Pernah nggak sih kamu perhatiin di media sosial ada teman-teman kita yang online? Mereka lihat story kita tapi mereka gak pernah posting apa-apa sama sekali. Mereka ada tapi kayak enggak kelihatan. Nah, siapa sih mereka sebenarnya dan kenapa mereka milih buat diam aja? Yuk, kita coba bedah psikologi di balik keheningan online ini. Pertanyaan utamanya kan gini. Kenapa di saat semua orang kayaknya teriak-teriak minta perhatian kok ada yang senyum milih buat enggak kelihatan? Ternyata jawaban itu bukan sekedar malas aja, tapi ada lapisan psikologis yang jauh lebih dalam di baliknya. Gampang banget ya kita langsung mikir, oh, dia pasti pemalu atau antisosial kali ya. Atau mungkin enggak tertarik aja sama medsos, tapi kenyataannya seringki jauh lebih kompleks dari itu. Keheningan mereka itu bukan soal rasa takut, tapi justru soal kekuatan. Kekuatan untuk mengontrol, mencari sesuatu yang otentik, dan ia sebagai cara melindungi diri di dunia digital yang super bising ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kekuatan dari keheningan. Jadi, buat banyak orang diam itu bukan berarti kosong atau kalah, justru sebaliknya. Diam adalah bentuk kontrol tertinggi. Kekuatan untuk memutuskan apa yang enggak perlu kamu bagikan ke seluruh dunia. Kutipan ini benar-benar nonjok ya. Media sosial itu udah bukan lagi cuma tempat buat komunikasi, tapi udah jadi panggung. Setiap postingan, setiap caption, setiap foto, itu adalah upaya kita buat ngebangun sebuah identitas di mata orang lain. Ini bukan lagi soal berbagi kabar, tapi soal pertunjukan. Nah, ini nih poin krusialnya. Orang-orang yang memilih diam ini mereka sebenarnya lagi melepaskan diri dari rantai validasi digital. Harga diri mereka enggak lagi bergantung sama tepuk tangan virtual berupa likes dan komen. Mereka mulai merasakan sebuah momen yang untuk diri mereka sendiri, bukan untuk diabadikan lensa kamera lalu dilempar ke publik. Ini ada hubungannya sama konsep psikologi yang namanya kepemilikan psikoli. Coba bayangin deh sebuah momen yang berharga banget buat kamu itu milikmu seutuhnya. Begitu kamu posting, momen itu jadi milik publik. Terbuka buat dikomentarin, dihakimi, dinilai. Nah, dengan enggak memposting, kamu menjaga momen-momen itu tetap jadi milikmu, murni dan personal. Kita lanjut ke bagian kedua, psikologi diri. Fokusnya bukan lagi gimana caranya biar orang lihat gue keren, tapi lebih ke siapa sih gue sebenarnya. Ini soal memahami diri sendiri dari dalam, bukan sibuk membuktikan diri keluar. Para psikolog ternyata nemuin pola yang menarik banget loh. Orang-orang yang jarang posting ini cenderung punya pengendalian diri yang tinggi. Mereka juga lebih sering introspeksi alias ngobrol sama diri sendiri. Secara emosional mereka lebih mandiri dan yang paling penting mereka enggak gampang goyah sama perbandingan sosial yang gengga ada habisnya di timeline kita. Nah, ini nyambung banget sama konsep kunci yang namanya lokus kendali internal. Simpelnya gini, kompas kebahagiaan kamu itu ada di dalam diri, bukan di tangan orang lain. Kamu nggak butuh gemuruh likes dan komen buat merasa berharga. Rasa cukup itu datangnya dari dalam. Coba deh kita pikirin dorongan buat posting itu kan sebenarnya nggak alami ya. Tapi kita dilatih untuk itu. Otak kita dikondisikan sama hadiah dopamin dari setiap notifikasi. Jadi kita mulai menyamakan validasi dengan harga diri. Nah, menolak lingkaran candu ini itu bukan sikap cuek loh. Itu butuh disiplin dan kesadaran diri yang luar biasa. Oke, kita masuk ke sisi lainnya nih. Karena enggak semua keheningan itu lahir dari kekuatan. Karena kadang diam adalah sebuah reaksi. Reaksi terhadap tekanan yang begitu besar di mana harga untuk terlihat itu rasanya jadi terlalu mahal untuk dibayar. Dalam psikologi ada istilahnya tekanan presentasi diri. Ini adalah perasaan cemas yang terus-menerus karena ngerasa kita tuh selalu diawasi dan dihakimi. Setiap mau posting mikir, nanti dikomentarin apa ya? Nanti disalahpahami enggak ya? Lama-lama ini capek banget. Saking capeknya ya udah mending enggak usah sama sekali. Dan prosesnya tuh sering kali kayak gini. Awalnya mungkin mereka rajin posting, bagiin semuanya. Terus mulai ada tekanan buat terus-terusan tampil sempurna. Akhirnya hidup jadi kayak drama panggung, bukan lagi dijalani. Dan di titik itulah mereka pelan-pelan mundur. Bukan dengan pengumuman besar tapi menghilang diam-diam dari feed. Jadi kalau kita rangkum ada dua sisi dari keheningan ini ya. Di satu sisi ada yang didorong oleh pemberdayaan.
Sebuah pilihan sadar buat jadi otentik dan pegang kendali. Tapi di sisi lain ada juga yang didorong oleh rasa takut dan perlindungan diri. Upaya untuk menghindari penghakiman dan kelelahan mental. Dan keduanya adalah alasan yang sangat valid. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Jadi, gimana kita memaknai lalang sebuah koneksi yang nyata? Keheningan online itu bukan berarti kekosongan. Bisa jadi itu adalah bentuk kehadiran yang berbeda. Hadir untuk diri sendiri, bukan tampil untuk orang lain. Poin ini benar-benar penting. Saat kamu berhenti menyiarkan setiap detail hidupmu, kamu mulai bisa dengarin suara hatimu sendiri lagi. Kamu jadi lebih intim dengan dirimu. Ini bukan soal menarik diri dari dunia, tapi soal pulang ke diri sendiri. Dan disinilah letak paradoks media sosial. Kan dibuat untuk menghubungkan kita, tapi seringkali malah bikin kita merasa makin terisolasi. Justru dengan sedikit mundur, kamu ngasih ruang buat hubungan yang beneran nyata. Kamu jadi sadar siapa sih yang nanyain kabar kamu beneran, bukan karena lihat postingan terakhir. Dan mungkin inilah inti dari semua obrolan kita. Pertumbuhan diri, proses berduka, transformasi besar dalam hidup. Hal-hal yang paling berarti itu seringkali terjadi saat enggak ada kamera yang menyala. Jadi enggak terlihat itu bukan berarti enggak berarti. Justru di ruang sunyi itulah identitas kita yang sebenarnya dibentuk, bukan sekedar ditampilkan. Jadi sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Renungin di tengah dunia yang seolah menuntut kita buat terus berbagi. Bagian mana dari hidup kamu yang kamu simpan rapat-rapat hanya untuk dirimu sendiri? Momen apa yang terlalu berharga untuk sekedar jadi konten? Karena mungkin di dalam keheningan itulah letak dirimu yang paling sejati.